warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Anak-anak, apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Habis upacara ya. Baik, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Siapa yang tidak masuk hari ini ketua kelasnya? Naswa? Siapa? Ika. Ika kenapa ini? Sakit ya? Siapa lagi? Citana? Oh. Oke, siapa lagi? Banyak berotasi dengan kecepatan sudut yang sama. Gitu ya. Pertanyaan dari videonya seperti ini. Nah, untuk menjawab ini anak-anak, otomatis ada kaitannya dengan materi kelas 1. Hukum pertama Newton. Adakah anak-anak yang masih ingat apa itu hukum pertama Newton? Ya, silakan Alisa. Bunyi hukum 1 Newton, yakni apabila tidak ada gaya yang bekerja pada suatu benda, maka benda akan tetap diam, atau bila diberi gaya lurus, maka benda akan tetap bergerak lurus balik. Oke, mantap, kita beri aplaus dulu untuk kalian semua. Oke, jadi benar ya, itu adalah pengertian dari hukum pertama Newton. Oke. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, adakah yang masih ingat apa itu atau bagaimana itu rumus dari hukum pertama Newton? Ya, silakan. Rumus dari hukum pertama Newton adalah sigma F sama dengan 0. Sigma F sama dengan 0. Mantap ya, kita beri aplaus untuk kawan kita. Sigma F sama dengan 0. Oke. Kemudian ada lagi yang bisa kasih contoh apa itu penerapan hukum pertama Newton? Oke, silakan. Contoh hukum pertama Newton, ketika mobil tidak mendadak, kita akan dilempar ke depan karena tubuh kita ingin mempertahankan gerak. Ya, mantap. Ternyata masih ingat ya materinya. Jadi contoh dari hukum pertama Newton yang dikatakan teman kalian adalah saat mobil, kita ada dalam mobil, kemudian mobil direm, tubuh kita kemana arahnya? Ke depan. Itu karena tubuh kita ingin berusaha mempertahankan geraknya. Awalnya kan kita maju, saat disuruh berhenti dia berusaha mempertahankan posisinya. Sama seperti roda yang tadi, roda yang ini, ya, dia sudah bergerak. Saat dihentikan, ternyata kok beda antara yang banyak kecil dengan banyak besar, ya, beda. Tenaga yang digunakan untuk mengerem juga lain, gitu ya. Nah, itulah kaitannya yang kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu momen inersia. Kalau pada kelas 1 kita hanya membahas hukum 1 Newton saja, tidak dibahas kaitannya dengan massa yang secara detail ya. Pada percobaan kali ini, pada pertemuan kali ini kita akan bahas bagaimana kaitannya ini, ukurannya beda, massanya beda, gitu ya. Pertanyaannya, manakah yang lebih susah dihentikan? Jadi lebih dalam lagi kita membahas. Itu. Baik, anak-anak, sebelum kita mulai, Ibu ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Tadi ada yang Oke, ada 3 tadi Bu ya. Bisa dilihat pada LKPD yang sudah ada di meja kalian. Jadi tujuan yang pertama yang di LKPD ada, di bahan ajar ada, ya. Ada tujuan itu. Oke. Melalui demonstrasi menggunakan video, PowerPoint, peserta didik dapat merumuskan masalah dan mengajukan hipotesa. Oke. Nanti kita rumuskan masalahnya ya. Kita belum tadi toh. Oke. Kemudian tujuan yang kedua, melalui virtual lab, peserta didik dapat merancang percobaan momen inersia. Oke, jadi nanti kita ada praktikum. Kemudian yang ketiga, melalui lembar LKPD masing-masing sudah ada di meja kalian.
kita lebih memahami dan menerapkan konsep momen inersia dalam menyelesaikan masalah. Itu tujuan yang ketiga. Kemudian yang keempat, melalui LKPD, peserta didik mampu menganalisis besaran yang mempengaruhi momen inersia. Oke. Kemudian yang kelima, melalui praktikum, peserta didik dapat membandingkan hasil percobaan dengan hipotesa. Tadi kan kalian mengajukan hipotesa dulu, kemudian diuji, benar nggak hipotesa kalian? Ya, nanti disimpulkan. Oh ternyata percobaan saya sesuai. Oh ternyata percobaan saya tidak sesuai. Begitu ya. Oke. Kemudian yang keenam, setelah kita selesai melakukan pembelajaran, diharapkan anak-anak mampu untuk menyelesaikan soal HOTS. Soal HOTS-nya sudah Ibu siapkan juga di situ ya. Oke. Baik, kita mulai tahapannya. Yang pertama dulu, melalui demonstrasi menggunakan video, peserta didik dapat merumuskan masalah. Oke, merumuskan masalah. Berarti kalau merumuskan masalah itu, pertanyaan yang muncul adalah mengapa roda yang lebih besar masanya akan lebih sulit dihentikan apabila bergerak. Mengapa? Silakan didiskusikan atau ada yang sudah punya jawaban. Mengapa roda yang lebih besar masanya itu lebih sulit untuk dihentikan? Lebih sulit nggak menurut kalian? Ya, lebih sulit ya. Kenapa? Pertanyaannya, mengapa roda yang lebih besar hipotesisnya ya, penyebabnya. Kenapa roda yang lebih besar itu dia sulit dihentikan kalau dia sudah bergerak? Karena ya, silakan Alisa. Masalahnya itu mengapa roda yang lebih masanya lebih besar sulit untuk dihentikan? Karena kita lihat itu tidak hanya dari masanya saja, tapi juga dilihat dari diameter suatu benda dan juga cara penyebarannya. Makanya itu yang membuat masanya itu lebih sukar untuk dihentikan. Iya, mantap ya. Ternyata detail sekali. Dia sudah tinjau bentuknya, dia sudah tinjau sebaran masanya, ya. Sebaran massa itu sebenarnya nanti masuk di bab berikutnya, ya. Sebenarnya memang ada kaitannya, tapi itu masuk di bab berikutnya. Berarti teman kita ini dia sudah membaca bahan ajar terlebih dahulu, ya, mantap. Oke, jadi jawabannya tadi hipotesa awal Alisa punya. Hipotesa awalnya itu yang pertama karena bentuknya, ya. Oke, ada lagi karena sebaran masanya. Sebaran massa maksudnya begini, ya. Maksud dari sebaran massa. Kalau ini kan bentuknya simetris, ya, sehingga massanya itu terdistribusi sama di semua titik. Yang dimaksud Alisa tadi, mungkin ban, pernah nggak lihat ban yang benjol? Ya, kalau bannya ini agak benjol, otomatis nanti untuk menghentikannya juga gayanya nggak sama. Nah, jadi memang benar. Cuma kita belum bahas ya sebaran massa.
nggak apa-apa. Nanti bab selanjutnya lagi kita pas di titik berat, ya. Tapi itu sangat berpengaruh ya. Kelihatan kalian ngerem bannya mulus dengan bannya benjol, itu kan lain toh. Oke, dia sudah maju satu langkah, nggak apa-apa. Ada lagi yang lain? Kelompok lain mungkin selain karena bentuknya, kemudian karena sebaran masanya, ada lagi yang lain? Ayo. Yang menyebabkan roda ini, mana tadi yang lebih sulit untuk dihentikan? Roda 2. Kenapa roda 2 itu dia lebih sulit dihentikan? Oke, silakan. Gak apa-apa. Nur Islami ya? Nadia Safitri. Silakan Nadia Safitri. Ya. Karena diameternya. Oh, karena diameternya. Bentuk diameternya ya. Oke. Diameternya dia besar. Ya. Dia besar. Otomatis udaranya lebih banyak. Masanya gimana? Masanya lebih besar atau lebih kecil kalau dia diameternya besar? Besar. Karena diameter roda. Oke, nah coba nanti kita cek. Tujuan kita itu kita ngecek pendapat kalian ini. Bentuk, sebaran massa, diameter sebaran massa kita ini dulu ya. Kita skip dulu ya. Kita skip dulu. Ini percobaan berikutnya ya. Tapi memang ada pengaruh. Ada ya. Masuk ke bentuk dia sebenarnya ya. Tapi ada lagi lebih spesifik nanti saat di bagian titik berat. Kalau diameter roda berarti ada lagi masanya ngefek nggak tadi? Massa ya. Massa ada 3 kita cek karena bentuk, karena diameter, karena massa. Nanti kita melakukan eksperimen, kita ngecek hipotesa awal kalian ini bener ngefek nggak di momen inersia gitu, ya? Oke. Sekarang tahap selanjutnya anak-anak. Ayo kita melakukan percobaan. Silakan kalian buka, semua itu sudah terkoneksi internet ya. Tinggal satu yang belum di sini ya. Silakan dibuka di LKPD-nya itu ibu sudah siapkan linknya ya. Kelompok 1 dan kelompok 4 mengkaji yang tabel 1 ya. Tabel 1. Kelompok 2 dan kelompok 5 mengkaji tabel 2. Kelompok 3 dan kelompok 6 mengkaji tabel 3. Oke. Bisa 1 kilogram ibu. Indeks pertama. Bisa. Sabar ya. Sabar ya. Ibu konekkan ini dulu. Masanya yang lain bisa 1 kilo enggak? Coba dulu. 2 atau 4 ya, 1 kilo nggak bisa. Sabar ya. Sabar ya. Tunggu. Bisa ya? Masanya ya? Oh ya, paling kecil 2 ya. Di situ masanya berapa itu? Oh, ambil 2 berarti diganti ya. Masanya yang 1 kilo tuh diganti 2. Yang kelompok berapa deh? Udah nyambung belum? Oh, berarti begini, masa untuk yang tabel 4 saja. Kalau yang tabel 1 sama tabel 2 nggak masalah ya. Yang tabel 3 saja. Yang kelompok berapa tadi ya, dapat tabel 3. Berarti masanya dari yang 1 itu diganti 2, yang 2 diganti 3, yang 3 diganti 4, yang 4 diganti 5. Itu ya.
Berarti 2, 3, 4, dan 5. Oke. Berarti 2, 3, 4, 5 siapa? 2, 3, 4, dan 5. Sudah bisa. Kalau dari quick itu udah semacam bentuk Jari-jari. Tidak. Ada keterangan di masing-masing LKPD. Coba dibaca tabelnya di atas itu. Sudah Ibu kasih keterangan. Kalau tabel 1, ada keterangan tabel 1, hasil praktikum untuk meneliti bentuk benda. Ada tak? Oke. Nanti tabel 2, hasil praktikum untuk meneliti pengaruh jari-jari. Kalau tabel 3, hasil praktikum untuk meneliti pengaruh masanya. Itu ya. Berarti kalian kelompok 6 massa. Nanti kelompok yang lain jari-jari, kelompok lain bentuk. Nanti saat dipresentasikan bisa satu kelompok. Jadi kalian hanya mengerjakan yang ini aja. Yang ini aja. Ya. Jadi kalau dapat tabel 1, kerjakan tabel 1 saja. Supaya lebih dalam ya. Karena percobaannya analisisnya. Tabel 2, tabel 2 saja. Waktu pengerjaan hanya 15 menit saja, anak-anak. Supaya cukup waktunya untuk presentasi. Tidak banyak juga toh. Sampai jam 9 ya. Ditulis tangan nggak apa-apa ya, nggak usah diketik nggak apa-apa ya. Tulis tangan aja. Kalau diketik lama, tulis tangan aja. Iya, kecepatan terhadap sudut, kecepatan sudut terhadap kecepatan sudut. Lambat, semakin lambat kecepatan kecepatan. Bagaimana keluarnya bagian D itu kan bagaimana hubungan antara percepatan sudut terhadap momen inersia. Ya. Nah, itu berarti kita hanya menuliskan apakah itu berbanding terbalik atau juga dengan alasan yang lain. Bagaimanakah hubungan antara percepatan? Nah, itu ya tadi ya, pertanyaanmu gimana? Apakah itu hanya berbanding lurus atau berbanding terbalik? Itu aja. Oh, gitu. Berbanding lurus dan berbanding terbalik. Udah selesai? Oh, kita tunggu yang lain dulu ya.
Bagaimana hubungan antara percepatan sudut terhadap momen inersia? Baik. Anak-anak, teman kalian ada yang bertanya ini, bagaimana hubungan percepatan sudut dengan momen inersia? Ibu jelaskan untuk semuanya ya. Coba perhatikan bahan ajarnya. Bahan ajar yang dikasih, ada tak ada bahan ajar pak? Coba lihat di situ, ada nggak rumus yang hubungan antara percepatan sudut dengan momen inersia? Ada nggak rumusnya? Kalian apa? Percepatan sudut toh dengan momen inersia toh? Coba lihat, ada nggak rumusnya? Ada ya? Ada. Yang di mana itu? Coba. Di paling akhir ya, sebelum soal Hertz. Toh? Ada rumusnya di mana itu? Inersia kali alfa ya. Rumusnya apa itu? Tapi kalau nomor 1 nggak bisa dihitung karena dia derajat kebebasan F-nya. Kamu tabel berapa? Ada 2 bisa hitung. Yang tabel 1 itu hanya analisa saja. Karena yang nggak bisa. Tidak apa-apa. Karena pasti dia beda-beda ukurannya. Coba yang terakhir tadi yang suruh nurutkan tuh urutannya gimana? Paling besar silinder berongga, paling kecil ya, paling kecil silinder berongga, habis itu bola berongga, silinder pejal, bola pejal. Oh berarti yang kecil-kecil tuh yang berongga-berongga itu ya inersianya. Oke, inersianya lebih kecil. Padahal masanya sama, cuma bentuknya ya, ternyata bentuknya mempengaruhi ya. Kita presentasi dulu, kita mulai dari kelompok 1 ya. Yang lain menyimak terutama yang sudah dapat bagian untuk mengomentari. Kelompok 1 maju, komentatornya kelompok 2 dan kelompok 4. Ya, kelompok 4 ya. Kelompok 4 di sana. Oke, 1, 2, 3, 4. Oke. Nama-nama yang sudah ditunjuk, perhatikan. Yang lain juga memperhatikan ya. Oke. Silakan kelompok 1, waktunya 5 menit saja. Ambil sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu kami akan memperkenalkan nama-nama dari hasil dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Nadia Safitri, sebelah saya Saya Alisa yang Sari. Baik, selanjutnya hasil diskusi kami akan dibaca oleh Alisa. Terima kasih atas waktunya. Dari hasil diskusi kami pada tahap pertama, yakni hasil praktikum untuk meneliti bentuk benda terhadap momen inersia yang kami dapatkan, yakni dari jenis bendanya, yakni bola pejal, bola berongga, silinder pejal, dan silinder berongga, di mana gaya, massa, dan jari-jarinya semuanya sama, yakni gayanya adalah 20, massanya adalah 5 kg, dan jari-jarinya adalah 1 meter. Nah, dari itu kita mendapatkan percepatan sudut yang berbeda-beda, yakni di mana bola pejal adalah 10 radian per sekon kuadrat, bola berongga yaitu 6 radian per sekon kuadrat, silinder pejal adalah 3 radian per sekon kuadrat, dan silinder berongga adalah 4 radian per sekon kuadrat. Yang pertama, dari tabel di atas, mengapa gaya, massa, dan jari-jari benda dibuat tetap? Oke, yaitu agar dapat diketahui perbandingan kecepatannya. Kita dapat melihat bahwa walaupun massa jari-jari dan gayanya tetap atau sama, namun percepatan sudutnya itu berbeda. Oke, kita lihat dari sini.
yaitu yang membuatnya berbeda, yakni itu dari bentuk dan diameter suatu benda. Oke. Pertanyaan kedua, yakni dari tabel di atas, apakah bentuk benda mempengaruhi besar kecepatan surut? Ya, sangat mempengaruhi. Yang ketiga, bagaimana pengaruhnya? Nah, pengaruhnya yakni ketika massa benda itu sama, belum tentu diameternya itu sama. Yang keempat, bagaimana hubungan antara percepatan surut terhadap momen inersia? Oke. Yaitu hubungannya yakni berbanding terbalik, di mana ketika percepatan surutnya lebih besar, maka momen inersianya juga akan lebih besar. Ya. Oke. Yang terakhir adalah urutkan benda yang memiliki nilai momen inersia dari kecil ke yang besar. Oke, yang dari kecil yaitu silinder berongga yang nilai percepatan surutnya adalah 4 radian per sekuan kuadrat. Yang kedua adalah bola berongga yakni dengan percepatan surut 6 radian per sekuan kuadrat. Yang ketiga adalah silinder pejal yakni 8 radian per sekuan kuadrat. Yang terakhir adalah bola pejal yakni dengan percepatan surut 10 radian per sekuan kuadrat. Alisa tolong dikasih panah nomor 1 I-nya berapa gitu. Langsung toh yang satu kasih panah gitu. Tanya silinder berongga paling kecil ya 80. Kemudian bola berongga 120, silinder pejal 160, bola pejal 200. Baik, kita punya kelompok dulu untuk kelompok 1. Masih ada sesi selanjutnya ya. Sesi selanjutnya yaitu tanya jawab atau diskusi, silakan. Kelompok 2 dulu mungkin. Pertanyaannya? Ayo. Silakan aja. Yuk, silakan. Silakan kelompok. Ya. Perkenalkan nama dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Hansari dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Kan tadi saya dengan bentuk dan diameternya sama, padahal dalam penelitiannya diameternya berbeda juga. Coba baca lagi. Oke, yang tadi kan yang saya bilang itu kan yang Anda nanya kan apa itu pengaruhnya. Nah, pengaruhnya itu kan karena massa jari-jari dan gayanya itu sama, kan? Berarti kan itu dipengaruhi oleh bentuk dan diameternya, bukan bentuk dan diameternya sama. Yang berbeda itu Dan diameter apa ini? Diameter rodanya? Diameter bendanya. Beda ya? Iya, beda. Beda kan? Betul kan? Nomor tabel 1 tuh diameter bendanya beda? Sama. Coba lihat KPD. Jari-jarinya beda. Diameter itu 2 kali jari-jari ya? Diameter itu 2 kali jari-jari. Sama atau beda? Sama. Berarti yang berbeda apanya? Bentuknya. Ya, berarti bentuknya yang berbeda ya? Bentuknya yang berbeda. Oke? Sudah? Ya. Berarti nanti diperbaiki sedikit. Silakan duduk. Sekian atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kelompok 1. Silakan kelompok 2. Perkenalkan kami dari kelompok 2 ini menyajikan perkenalkan nama saya Wahid Hidayat. Ya, ada dari Telegram. Saya mau naik Pada
kedua, hasil praktikum untuk meneliti pengaruh jari-jari benda terhadap momen inersia. Di sini gaya, massa, dan jenis benda semuanya tetap atau tetap sama. Jadi pertanyaan yang pertama, dari tabel di atas, mengapa gaya, massa, dan jenis benda dibuat tetap? Gaya, massa, dan jenis benda dibuat tetap atau sama karena pengaruh jari-jari pada gaya, massa, dan jenis benda itu berbeda-beda. Sehingga pada penelitian ini kami dapat mengetahui pengaruh jari-jari benda terhadap momen inersia akan tetap sama atau berbeda. Yang kedua, dari tabel di atas, apakah jari-jari benda memengaruhi besarnya percepatan sudut? Iya, sangat memengaruhi. Karena pada gaya, massa, dan jenis benda yang dibuat tetap atau sama, namun jari-jarinya berbeda, menghasilkan percepatan sudut yang berbeda-beda. Sehingga dapat dikatakan jari-jari mempengaruhi besarnya percepatan sudut. Yang ketiga, bagaimana pengaruhnya? Pengaruh jari-jari yang lebih kecil mempengaruhi percepatan sudutnya menjadi lebih besar atau lebih cepat. Sedangkan jari-jari yang lebih besar mempengaruhi percepatan sudutnya menjadi lebih kecil atau lebih lambat. Untuk nomor 4, bagaimana hubungan antara jari-jari terhadap momen inersia? Hubungan jari-jari terhadap momen inersia adalah berbanding lurus. Yang kelima, urutkan benda yang memiliki nilai momen inersia dari kecil ke besar. Pada jari-jari 0,5 meter, percepatan momen inersianya adalah 1,25 meter. Jari-jari pada Coba dicatat dan hasil datanya. Bisa lihat saat tanya. Saat R sama dengan berapa, langsung I sama dengan gitu aja. Dari kecil ke besar tadi ya? Sudah itu ya? Oh, oke. Baik, sudah presentasinya? Oke, Ibu beri kesempatan kepada komentator, silakan. Kelompok berapa dulu? Oh, 3 dulu ya? Oh, 3 dulu atau 5 dulu? 5 dulu, oke silakan. Kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 ini memberikan pertanyaan. Tadi kan dari hasil kalian menyatakan bahwa itu berbanding lurus. Untuk bagian B pada tabel 2, mengapa kalian mengatakan hubungan antara jari-jari terhadap momen inersia adalah berbanding lurus? Terima kasih. Silakan, mau siapa yang menjawab? Nggak apa-apa, ayo silakan. Baik, saya Lipat Jaka ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Berbanding lurus karena pada jari-jari itu memiliki nilai yang kecil, sedangkan momen inersianya memiliki nilai yang kecil juga. Bagaimana? Sudah pas? Oke, ya benar ya. Jadi dikatakan berbanding lurus karena saat jari-jarinya kecil, inersianya juga kecil, itu ya? Oke. Baik, sekian dari kami kelompok 2. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 2. Ini satu ini. Oke, silakan kelompok 4 ya.
Dari tabel di atas, mengapa gaya masa dari kemudian dibuat tetap? Sebelumnya, hasil percobaan kami atau hasil yang kami dapat sama dengan kelompok 1. Bisa dilihat di sini. Sama ya? Ya. Oke. Jawaban dari pertanyaan pertama yaitu agar percobaan yang dihasilkan akurat sehingga digunakan gaya, massa, dan jari-jari yang sama namun jenis bendanya berbeda. Kemudian untuk pertanyaan kedua, dari tabel di atas, apakah bentuk benda mempengaruhi besarnya kecepatan sudut? Ya, bentuk benda mempengaruhi besarnya kecepatan sudut. Dan ketiga, bagaimanakah pengaruhnya? Bentuk benda sangat berpengaruh dalam perhitungan momen inersia, sebab setiap bagian benda akan memiliki momen inersia tergantung letak relatif terhadap poros di mana benda berrotasi. Karena momen inersia dapat diartikan sebagai besaran yang nilainya tetap pada suatu gerak rotasi. Pertanyaan keempat, bagaimanakah hubungan antara percepatan sudut terhadap momen inersia? Hubungan antara percepatan sudut terhadap momen inersia adalah berbanding terbalik. Dan pertanyaan yang terakhir, urutkan benda yang memiliki momen inersia dari kecil ke besar. Kembali lagi, sama dengan hasil dari kelompok 1, urutan dari kecil ke besar, yaitu silinder berongga, bola berongga, silinder pejal, dan bola pejal. Oke, baik. Sudah presentasinya? Oke, Ibu beri kesempatan kepada komentatornya kelompok. lurus. Sedangkan kalian mengatakan bahwa hubungannya adalah berbanding terbalik. Mengapa kalian menyimpulkan hubungan tersebut berbeda dengan penjelasan yang sudah diberikan oleh kelompok 1? Ya. Ya. Silakan. Ya. Silakan kelompok 4 dijawab. Kok beda dengan kelompok 1? Kita bisa dapat lihat dari rumusnya, yaitu tau sama dengan inersia kali alfa atau percepatan sudut. Nah, yang ditanya itu kan inersia, jadi inersia sama dengan tau per alfa, jadi itu berbanding terbalik. Iya kok berbanding loh. Berarti I sama dengan tau dibagi alfa. Begitu? Sudah? Bisa? Ya. Betul ya? Jawabannya itu. Jadi sebenarnya kelompok 1 tadi itu juga sudah benar. Cuman alasannya yang kurang pas gitu. Tapi mereka juga benar tadi berbanding terbalik juga kan? Oke, baik. Kelompok 1 silakan. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya dari kelompok 1 ini memberikan pertanyaan pada kelompok 4 ya. Tadi kan tabel kita juga sama. Terus saya mau tanya itu selain ya, ini agak keluar sedikit. Selain massa, jari-jari, gaya dan juga atau yang disebut dengan diameter, adakah gaya lain yang mempengaruhi percepatan sudut? Adakah selain yang ada di tabel? Selain yang di tabel. Ya, adakah gaya lain? Adakah yang lain yang mempengaruhi alfa? Yang dapat Selain yang di tabel, masih ada nggak yang mempengaruhi selain yang di tabel? Kalau di tabel kan gaya, massa, jari-jari, jenis benda, toh? Nah, selain itu ada nggak yang mempengaruhi alfa menurut kalian? Oh, bentuk benda itu ada di jenis benda. Selain yang di tabel, ada kalau nggak ya nggak ada ya? Oh, jawabannya tidak ada kelompok 1. Ada apa? Tekanan. Jadi tekanan juga berpengaruh ya. Oke, sabar. Gaya dibagi luas setengah alfa. Itu rumus tekanan. Sekarang kelompok kalian menjawab nggak ngaruh ya? Kelompokmu gimana kalau rumus tekanan itu? Nyata nggak?
rumus tekanan itu gaya apa? Sementara gaya ini ada di sini. Nah, setuju dengan kelompok 1? Kelompok 1 bilang enggak, tekanan enggak. Ya, kelompok 4 ya. Kelompok 4 bilang enggak. Setuju? Sebenarnya enggak. Efek jawaban mereka benar. Nanti kalau masih belum puas, Ibu jelaskan di akhir. Oke, Ibu tampung dulu ya. Baik, ditutup dulu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan apa? Jadi rumus, jadi kalau kita biasanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tuslami dan samping kiri saya Hanswaria Musyafa dan saya Biasana dan saya Kaila Keiza. Jadi ini saya akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami. Di mana gaya, masa, serta jenis benda merupakan variabel kontrol dan jari-jari itu variasitas. Untuk pertanyaan yang pertama, dari tabel di atas, mengapa gaya, masa, dan jenis benda dibuat tetap? Jawabannya, gaya, masa, dan jenis benda dibuat tetap agar kita bisa melihat perbedaan atau pengaruh jari-jari terhadap momen inersia yang dilihat dari nilai kecepatan sudut. Yang B, dari tabel di atas, apakah jari-jari benda mempengaruhi besarnya percepatan sudut? Jawabannya ya, jari-jari benda mempengaruhi besarnya percepatan sudut. Yang C, bagaimanakah pengaruhnya? Pengaruhnya adalah apabila jari-jari suatu benda jaraknya lebih dekat terhadap porosnya, maka percepatan sudutnya akan semakin besar. Sedangkan apabila jari-jari suatu benda jaraknya lebih jauh terhadap porosnya, maka percepatan sudutnya akan semakin kecil. Bagaimanakah hubungan antara jari-jari terhadap momen inersia? Dari perhitungan yang telah kita kerjakan, sama seperti kelompok 2 seperti ini. Sama ya? Dari perhitungan kami didapatkan hubungan antara jari-jari terhadap momen inersia adalah berbanding lurus. Karena semakin kecil jari-jari, maka semakin kecil pula momen inersia. Begitu pula sebaliknya. Urutkan benda yang memiliki nilai momen inersia dari kecil ke besar. Sama seperti mereka. Benda pertama, benda kedua, benda ketiga, benda keempat. Sudah itu saja? Ya. Baik, Ibu berikan kesempatan kepada kelompok 6 dan kelompok 2 untuk mengotak. Siapa duluan ini? Siapa duluan? 6 dulu? Aku 2 dulu. Kita tunggu ya, mereka lagi mendiskusikan pertanyaannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 6 ingin memberi pertanyaan kepada kelompok 5. Pertanyaannya adalah, jika poros dari suatu benda lebih besar, maka percepatannya lebih kecil. Tapi mengapa di dunia nyata, di mana-mana ketika ada jari-jari suatu benda lebih besar, percepatannya juga lebih besar? Jadi alasan apa? Pertanyaan kenapa kalian menjawab jari-jari benda itu lebih besar sedangkan percepatannya lebih kecil? Paham nggak? Ulangi coba pertanyaan. Sebelumnya kita mengatakan bahwa pengaruhnya adalah apabila jari-jari suatu benda jaraknya lebih dekat terhadap poros, maka percepatan sudutnya akan semakin besar. Sedangkan jika jari-jarinya jaraknya lebih jauh terhadap poros, maka percepatannya akan semakin kecil. Gimana menurut Yanti yang kamu tanyakan? Jadi tergantung jaraknya. Iya, tergantung jarak. Jari-jari terhadap porosnya. Semakin kecil jari-jari terhadap titik porosnya, maka percepatannya akan semakin besar.
sedangkan jarak jari-jari terhadap manusia semakin dijauhi, maka percepatan akan semakin kecil. Oke. Jawabannya saya terima. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 5. Biasa dari kelompok 2. Kan jari-jari benda mempengaruhi besarnya percepatan sudut. Nah, apakah jika dimisalkan massa dan jari-jari tetap, maka besar percepatan akan sama atau berbeda? Apakah jika dimisalkan massa dan jari-jari tetap, maka besar percepatan akan sama atau berbeda? Sesuai rumusnya sama dengan MK kuadrat. Jadi kan katanya kan guru bilang harus rumus. Iya, harus guys. Gimana begini baru kelihatan anak-anak punya kualitas cara bertanya. Kemarin ada pelatihan cara bertanya kayaknya eksplorasi apa ada tuh. Oh, kemarin yang apa? Tapi kelas 11 kayaknya tidak dapat. Kok cara bertanyanya masih kurang enak begini? Ayo, percepatan sudut sama percepatan biasa beda apa sama? Percepatan sudut itu simbolnya apa? Percepatan sudut simbolnya apa? Percepatan sudut, percepatan sudut. Simbolnya alfa, simbolnya alfa. Kalau percepatan biasa simbolnya A. Ya, A. Satuannya meter per second kuadrat. Sama apa beda tuh? Bedanya di mana? Nah, cara ngejarnya kayak gini. Kalian kalau perhatikan, sebenarnya kalian mau perhatikan guru mengajar itu perhatikan bagaimana cara dia untuk menggali kebenaran. Jadi bukan kalau dia bilang beda, saya tanya lagi bedanya di mana? Kayak gitu, jangan diam saja. Ya, gitu. Ada ibu punya teman dia diajukan sudah benar, RPP-nya sudah benar. Saat ditanya dosennya yang salah sengaja, dia nggak bisa mempertahankan, dia langsung iya saya terima. Oh nilainya langsung jatuh dia. Padahal itu benar itu yang dia tulis. Tapi saat langsung ditentang dosennya, biasa penguji kan begitu. Iya. Ini begini ya langsung iya pak saya terima. Oh langsung nilainya jatuh. Padahal isinya sudah benar ya. Makanya kalau belum pas itu jangan marku dia, jangan sampai pas gitu. Ayo, bedanya di mana? Bedanya itu kalau alfa itu gerakannya melingkar, kalau ini gerakannya lurus. Gradien. Kamu motormu roda kalau ditinjau rodanya itu alfa. Tapi kalau ditinjau perpindahan tempat itu V. Gradien. A. Ya, Gradien. gitu ya. Satu gerak melingkar, satu gerak lurus. Apa tadi pertanyaannya sudah dijawab? Alfa. Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya Itu di sini, Pak. dari kelompok 2. Jika massa dari jari bisa berkontrol atau tetap maka Ini bahan percepatan beda. sudut akan Ini menjadi bahan tetap. beda. Ini bahan beda. Ya sudah? Oke. Baik. Silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus untuk kelompok 5. Silakan kelompok 6. Diskusinya keren. Diskusinya keren. Bisa kita diskusi nih. Kalau kamu yang baru. Ini
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Kami dari kelompok dengan nama kami mempresentasikan hasil karya kami. Dan kami untuk memperkenalkan dirinya kita masing-masing. Dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Bakri. Saya selaku moderator di sini. Saya Rekia Sapira Waisa. Saya Nur Mirayanti. Dan selanjutnya saya akan mempersilahkan Rekia Sapira untuk menjelaskan hasil dari praktikum kami. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan membaca hasil diskusi untuk meneliti pengaruh massa benda terhadap momen inersial. Yang pertama, dari tabel di atas, mengapa gaya jari-jari dan jenis benda dibuat tetap? Untuk mengetahui beberapa besar massa benda terhadap kecepatan suatu benda. Yang kedua, dari tabel di atas, apakah massa benda mempengaruhi besaran percepatan sudut? Iya, karena semakin besar massa dari bola pejar tersebut, maka semakin lambat juga percepatan bola tersebut. Yang berikutnya adalah bagaimana pengaruhnya. Semakin besar massa bola pejar tersebut, maka semakin lambat juga percepatan bola tersebut. Yang selanjutnya, bagaimana hubungan antara percepatan sudut terhadap momen inersia berbanding terbalik. Dan yang terakhir adalah urutkan benda yang memiliki nilai momen inersia lebih kecil, dari kecil ke besar. Yang pertama adalah bola pejar bermassa 22 kg mempunyai momen inersial 0,8 kg meter kuadrat. Yang kedua, bola pegar dengan massa 4 kg mempunyai momen inersial 1,6. Yang ketiga, bola pejar massa 3 kg mempunyai momen inersial 1,25. Dan yang terakhir, bola pejar massa 5 kg mempunyai momen inersial 2 kg. Mungkin sekian, ada yang mau bertanya? Harusnya kayak gitu. Saya mau bertanya. Ya. Silakan kelompok 1 ya. 1 dan 3 itu. Oke, silakan kelompok 1 dulu atau 3 dulu nih? 1. Silakan. Bu Guru sabar Bu Guru. Belum, kelompok 3 dulu saja. Silakan. Itu tanya apa aja Bu? Tadi Yang bagian A. Ike. Tadi coba nomor 1 coba bagian A tadi ulang jawaban bagian A. Bagian A. Kemudian paling Dari tabel di atas, mengapa gaya jari-jari dan jenis benda dibuat tetap? Untuk mengetahui seberapa besar massa benda terhadap kecepatan suatu benda. Untuk mengetahui seberapa besar massa benda terhadap kecepatan suatu benda. sudah, siapa yang mau tanya duluan ini? Hari dulu ya, hari dulu silakan. Kamu dulu. Oke. kita belum ada. Ya, silakan Hari dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kebetulan dari kelompok 3 bertanya apabila gaya, massa dan jari-jari diubah tapi keempatnya masih sama, apakah momen inersia dari masing-masing tersebut masih sama? Apabila gaya, massa dan jari-jari diubah tapi keempatnya masih sama, Apa yang keempat? Tempatnya apa yang masih sama? Oh, jenis bendanya. Bendanya. Jenis bendanya. momen inersia dari masing-masing benda tersebut masih sama. Terima kasih atas pertanyaannya. Nah, nanti yang moderator siapa Ilham? Harusnya kalau sudah begini langsung Ilham. Dan terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan menjawab. Jadi ibu Kasih Yunus yang baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3.
diubah sedangkan diri sebelah apakah kecepatan sudutnya atau inersialnya masih sama? Kembali lagi ke rumusnya kan tau sama dengan inersial kali alfa, sedangkan kalau dicari inersialnya sama dengan tau per alfa. Kalau diubah taunya sama alfanya tetap saja kita punya momen inersialnya berbeda, mungkin sekian. Sabar, kalau taunya diubah, alfanya diubah, apa tadi? Ulang. Alfa dengan taunya diubah. Kan diubah taunya, gayanya, masanya, dan jarinya, sedangkan yang tetap jadi sebelahnya saja. Ya, terus berarti tetap berbeda, bukan? Berbeda. Dari rumusnya sudah diganti lagi. Beda jawabannya. Dari rumus tau, jawabannya sudah benar. Dari rumus tau sama dengan apa tadi? I kali alfa. I sama dengan tau per alfa. Berarti yang dirubah apa tadi? Diubah masa Masa efeknya di apa? Masa efeknya di tau. Masa di tau? Kan tadi rumusnya perhatikan ya, dia punya alur. Kan tau I sama dengan tau per alfa, iya toh? Iya. Katanya kalau masanya diubah, alfanya berubah. Dia kesimpulannya gitu. Masanya itu ngefek di apa? Ngefek di tau atau ngefek di I? Ngefek di I. Itu cara jawabnya ya. Karena kalau masanya dirubah, inersianya berubah, otomatis alfa berubah. Gaya diubah, ngefeknya di gaya ngefeknya di efeknya di tau. Tau kan rumusnya apa? Ayo. Rumusnya apa? Gaya dikali gaya jadi lengan ya, lengan momen. Itu ya. Cara analisisnya begitu kalau jawab pertanyaan itu ya. Ini efek apa berubah. Itu benar-benar jawabannya cuma rasanya. Oke, baik. Ada lagi sudah ya? Ini kelompok satu. Oke. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih. Oke, silakan kelompok satu. Memang sudah habis suaranya. Masih ada jam terakhir nanti. Oh ya, Amin belum bicara ya? Iya. Amin ayo. Amin apa siapa? Amin apa Nadia nih? Amin. Silakan kelompok satu ya. Waktu. Siapa yang mau bertanya? Kelompok satu semangat. Terima kasih. Iya, Ya Allah. Bertanya sama orang ini. Tidak ada. Nanti marah-marah. Baik, ini sekian presentasi kami. Assalamualaikum. Pertanyaan. Oh, tidak ada. Pas. Apa pas? Siapa baca Deswita toh? Ah, Deswita ini. Ya sudah. Deswita grogi dan Ya, hasil dari presentasi kami dan selamat pagi. Nih, saya gitu juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami sebelumnya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Arif Al-Fajrin Asami Putra. Di sebelah saya Maisari Ramadhan Putra. Saya Syarul. ya, selanjutnya saya persilakan kepada Siti Asma untuk membaca hasil diskusi. Silakan.
Bunda akan membacakan hasil praktik meneliti pengaruh massa benda pada momen inersia dari bola kecil dengan massa 2 kg didapat alfanya adalah 25, dengan bola kecil 2 kg alfanya adalah 16,61, bola kecil dengan massa 4 kg alfanya adalah 12,5. Berikutnya bola kecil dengan massa 5 kg alfanya adalah 10. Lalu kesimpulan yang kami dapat, akhirnya saya akan membaca kesimpulan dari praktikum yang kami diskusikan. Yang pertama, dari tabel di atas, mengapa gaya, jari-jari, dan jenis benda dibuat tetap? Jawabannya adalah agar kita bisa menentukan bagaimana momen inersia yang dimiliki apabila semuanya tetap. Yang kedua, dari tabel di atas, apakah massa benda mempengaruhi besarnya percepatan tersebut? Jawabannya iya, mempengaruhi. Lalu bagaimanakah pengaruhnya? Pengaruhnya adalah semakin besar massa suatu benda, maka semakin besar momen inersia yang dimilikinya, sehingga makin sulit benda tersebut dirotasikan. Berikutnya, bagaimana hubungan antara percepatan tersebut terhadap momen inersia? Berbanding lurus, karena semakin besar momen inersia dan percepatan tersebut suatu benda, maka diperlukan torsi yang semakin besar untuk menggerakkan benda agar berotasi. Sebaliknya, jika semakin kecil momen inersia dan percepatan suatu benda, maka diperlukan torsi yang semakin kecil untuk menggerakkan benda agar berotasi. Lalu urutkan urutan benda yang memiliki nilai momen inersia dari kecil ke besar. Yang pertama, bola penjal dengan massa 2 kg. Momen inersianya adalah 2 kg meter kuadrat. Lalu bola penjal dengan massa 3 kg, momen inersianya adalah 3 kg meter kuadrat. Berikutnya, bola penjal dengan massa 4 kg, momen inersianya adalah 4 kg meter kuadrat. Lalu bola penjal dengan massa 5 kg dengan momen inersia 5 kg meter kuadrat. Ini itu saja. Pertanyaannya buat sama kita 2 kg dengan 5 kg. 4. Oh ya, pada 6 siapa yang duluan? 4. Oh, ini dulu ya, 4 dulu ya. Itu senang lagi. Silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Rahmawati, perwakilan dari kelompok 4 ingin bertanya, apakah jenis benda mengalami apakah jenis benda mempengaruhi percepatan sudut dan mengapa percepatan sudut pada kelompoknya kalian dan kelompok 6 berbeda? Apakah jenis benda mempengaruhi percepatan sudut? Itu pertanyaan pertama. Ada 2 pertanyaan berarti. Ibu 2. Pertanyaan kedua, Dan mengapa hasilnya beda? kelompok 6 dengan kelompok 3? Dengan kelompok 6 padahal sama. Iya, datanya sama. Ya, terima kasih. Ayo, silakan Mari. Nanti aku tanya di sini. Aduh sakit. Mau tanya. Ini. Itu kan apa yang mau dibuat? tarik lagi. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4 di pertanyaan kedua. Kenapa kami punya hasil praktikum berbeda dengan kelompok 6? Dikarenakan hubungan antara percepatan sudut terhadap momen inersia yang kelompok 6 berbanding terbalik, sedangkan di kelompoknya kita berbanding lurus. Oh gitu. Jadi kenapa beda gitu? Kalau ini dia tadi berbanding lurus antara kecepatan sudut dengan momen inersia. Kelompok 6 tadi berbanding terbalik. Untuk pertanyaan pertama apa tadi?
Apakah jenis benda mempengaruhi Mempengaruhi nggak jenis benda itu dengan percepatan sudut ya? Ya kan nggak jenis benda dengan percepatan sudut? Mempengaruhi. Mempengaruhi jawabannya. Cocok? Mempengaruhi jawabannya. Udah? Oke. Gimana kelompok? Ya, silakan. Apa tadi dia punya berbanding lurus? Terima kasih atas pertanyaannya Didi. Oke. Saya dipersilakan di lobby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terima kasih atas waktu dan telah menjawab kepada telah. Saya selaku dari kelompok P6 ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Baik, yang dari datanya kalian tuh masa dan percepatan sudutnya itu kenapa bisa sama? Padahal tuh untuk mencari nih. Oh iya, percepatan. Oh iya, namanya masanya kalian itu bisa sama dengan momen inersianya. Padahal untuk mencari Ini kalian ini data apa ini? Inersia ya? Ini juga inersia. Ini kalian juga inersia. Kok beda? Jangan rumus yang kalian pakai salah. dengan ini momen inersianya itu sama. Padahal untuk mencari momen inersia itu rumusnya adalah sama dengan tahun ya saya. Kok kalian berbanding lurus? Kalian hitung inersianya ini pada rumus apa? Tulis saja. Kalian nemuinnya pada rumus apa ini? Dikali 1. Boleh gitu enggak boleh. Kamu ini keren sekali. Kok beda ya sama-sama inersia itu kok beda ya? Mau pakai rumus apa? Catat coba. Bisa beda enggak sama. Sabar, makanya saya tanya dia rumus. Makanya dia mau ngitung inersia itu pakai rumus apa? Sampai mereka dapat rumus baru. Iya, harusnya punya ada ikan. Tidak ada ikan, weh. Oh, dia pakai rumus itu. Dia pakai rumus I sama dengan MR kuadrat. Kalau kalian pakai rumus apa? I sama dengan tau. I sama dengan tau dibagi coba itu berarti sabar. Yang lain ikut ya. Ini terakhir. Yang ini dia pakai inersialnya I sama dengan MR kuadrat. Yang ini I sama dengan tau per harusnya sama atau beda harusnya? Seharusnya sama atau beda? Seharusnya sama. Coba kita coba tes yang pertama ya, kelompok ini ya. Kalau kelompok sana sudah benar ya. Kalau coba masukin masanya 2 kilo, R-nya 1 ya, 1 kuadrat. 1 kali 1 Tetapnya 2. Sekarang kita tes yang ini. Saya masukkan masanya ini kan 2 kilo. Kemudian tahunnya itu berapa di situ? 20 toh? Iya, gayanya. Alfanya berapa? 25. 20 per 25 berapa? 0,8. 0,28. Ya. Kok bisa beda? Jadi yang betul yang coba kalian perhatikan. Oke, ditutup dulu nanti baru saya perbaiki sudah. Oke, sudah ya? Ditutup dulu, nanti baru dibuka. Iya, iya. Terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 4 dan kelompoknya. Kemudian dari kami, bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Alfa itu tadi terus Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus buat kelompok. kayaknya antara tempat ini karena belum disebutkan percepatan. Ada ininya. Kamu nggak hitung Kak. K-nya itu yang mana Bu? K-nya itu lihat di bahan ajarmu itu ada, coba lihat. Mana yang bahan ajar? Untuk yang bola bejar ya? Bola bejar ada di baliknya tuh, bola bejar 25 toh? K-nya 2/5 kan? Ya, harusnya rumus yang dipakai I sama dengan 2/5. Harusnya yang ini yang dipakai.
bentuknya toh? Ya. Karena bentuknya bukan titik, bukan partikel, tapi dia bola pecah. Jadi rumus yang dipakai harus yang ini. Coba kita tes apakah betul sama 0,8 kita masukkan ya. Bisa dari diskusi yang telah kita lakukan tadi, masih bisa kelihatan kan? Dari diskusi yang telah kita lakukan tadi, ayo kita luruskan bareng-bareng biar kita tidak salah konsep ya. Kita perkuatkan lagi biar kalian lebih teringat apa konsepnya. Evaluasi pemahaman momen inersia. Apa yang dimaksud dengan momen inersia? Momen inersia. Silakan salah satu menjawab. Momen inersia adalah ada di mana aja ya? Gelombang atau Silakan Arif. inersia berarti besaran yang nilainya tetap pada suatu gerak rotasi. Ya, besaran yang nilainya tetap pada suatu gerak rotasi. Oke. Besaran-besaran apa saja yang mempengaruhi nilai momen inersia? Apa saja tadi? Massa. Jari-jari, bentuk, ya, massa, jari-jari, gaya apa kak? Gaya yang kedua ya, sama bentuk. Oke, baik. Rumusnya gimana tadi? I sama dengan itu untuk benda apa? Partikel atau benda titik, gitu ya? Ada lagi? Ada. Apa lagi? Untuk apa? Ada lagi? Ada 3 rumus. Jangan lupa ya. Ada 3 rumus ya. Oke, sekarang setelah melakukan eksperimen, bagaimana hipotesa yang kalian sampaikan pada saat awal pembelajaran? Sama atau berbeda? Benar atau salah setelah kalian melakukan eksperimen? Tadi kan kalian hipotesa awal tadi yang mempengaruhi momen inersia kan kalian tadi bentuk, massa, sama ya. Ini aja tadi ya. Oke. Setelah kalian melakukan eksperimen, sesuai benar apa tidak? Ya, ternyata yang mempengaruhi momen inersia itu ada 3 ini. Setelah dilakukan eksperimen benar. Ditunjukkan juga dengan rumusnya ini. Ada pengaruh massa, jari-jari, ya, bentuk ada di sini. Oke, massa, jari-jari, bentuk ada di kan. Oke, ya. Jadi dari tujuan pembelajaran kita sudah tercapai 5 poin ya. Kurang 1 poin lagi yaitu soal quotes. Coba perhatikan soal quotes yang ada di bahan ajar kalian. Ada yang bersedia untuk mengungkapkan jawabannya? Yang sudah selesai untuk soal quotes-nya? Alisa, oke silakan. Bisa dinyalakan? Silakan. Boleh. Soalnya dulu baru. Alisa di depan kapan biar kameranya. Pertanyaan hoax. Pertanyaan adalah seorang pembalap sepeda ingin membeli sepeda baru untuk perlombaan SEA Games ke-34 tahun 2027 di Kuala Lumpur, Malaysia. Pembelian sepeda tersebut dilakukan secara online. Sebagai referensi perusahaan pembuat sepeda mengirimkan detail spesifikasi sepeda seperti itu. Oke, dari tabel yang kita lihat, yaitu dia mengirimkan 4 jenis sepeda, yaitu sepeda A, B, C, dan D.
di mana massa sepeda jari-jarinya itu sama, namun diameter ban sepedanya yang berbeda. Nah, dari tabel 1 di atas, sepeda jenis mana yang akan dipilih pembalap tersebut agar menang di perlombaan? Tentu saja yang harusnya dipilih adalah sepeda jenis A, karena diameter ban lebih kecil, kecepatan sepeda akan lebih besar. Oke, ya terima kasih Alisa. Silakan. Jadi ada yang berpendapat lain soal coachnya itu? Jadi ada pembalap mau beli sepeda untuk balapan ini. Dia pilihnya itu sepeda yang semua rangkanya sama masanya ya, masanya sepeda sama, cuman beda di bannya. Satu bannya besar, satu bannya kecil. Ada 4 ya, ukuran bannya dibeda-bedakan. Kayak tadi yang video kan ada ban besar, ada ban kecil di bannya. Alisa menjawab bahwa dia seharusnya memilih yang A, yang diameter bannya itu paling kecil supaya kecepatan sepeda lebih besar. Ada yang jawabannya berbeda? Selain Alisa? Pembalap itu kalau pilih supaya kan maunya cepat. Oh, namanya pembalap itu berarti maunya cepat ya. Bannya besar atau kecil? Ya, biasa ada sepeda nih. Ya, kecil. Kalau besar biasa mereka bilang tanjakan Bannya bukan rasio gearnya tetap, velgnya sama ini. Jari-jari velgnya tetap, lihat datanya. Jari-jari velgnya tetap, cuman bannya beda ulang ban saja. Ada yang tidak sesuai dengan jawabannya Alisa? Sesuai ya? Pasti kalau semua nggak pernah naik sepeda toh? Ban besar, ban kecil, efeknya mana yang lebih cepat satu kali kayuhan? Oke? Kayaknya memang benar ya jawabannya. Harusnya dia pilih ban yang paling kecil. Perhatikan yang pembalap itu kecil-kecil kan? Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau kira-kira, oh ya Alisa silakan. Soal coachnya ya. Kalau berarti kan peserta itu apakah lintasan yang dilalui itu berpengaruh pada jenis ban yang dipilih? Misalkan lintasan jalur roda atau halus yaitu pada aspal, dengan jika lintasan terjal atau naik turunnya. Oh, teman kalian tanya. Kan namanya balapan itu ada 2. Ada yang lintasannya sirkuitnya lurus aspal, ada yang apa bukan? Dalam Dia stadion. tanjakan yang seperti medan-medan terjal ini. Ada lagi Bu yang stadion yang banyak sekali. Nah, yang melingkar ya, melingkar. Nah, sama nggak pemilihan rodanya? Antara jalannya itu halus dengan dia lewat medan-medan terjal. Beda. Kalau yang medan terjal itu bannya harusnya bagaimana? Yang dipilih yang mana? Dan tidak terlalu besar. Tidak terlalu besar ya? Berarti yang mana kira-kira? Antara B atau C ya? Antara B atau C ya? Jangan yang D juga. Yang D itu untuk anak yang mau latihan belajar sepeda supaya stabil, tidak terlalu cepat tapi tidak mudah jatuh, dia stabil. Jadi kalau yang diinginkan kestabilan berat, pilihnya yang bannya besar. Makanya anak belajar sepeda itu pasti pilih bannya agak besar. Tapi kalau tujuannya pengen dia cepat dan jalannya lurus, pilih yang jenis A. Tapi kalau medannya terjal, kayak misalkan ada yang lomba masa berlihat ada lomba balap sepeda tapi medannya bukan jalan lurus, dia lewati kampung-kampung, jalannya terjal kayak gitu ya. Jangan pilih yang A karena dia cepat tapi tidak stabil. Agak belok sedikit dia jatuh. Jangan pilih yang A. Bisa pilih yang B atau yang C. Tidak terlalu besar, sepeda gunung biasa-biasa yang dipakai. Gitu ya? Oke, baik anak-anak, alhamdulillah kalian sudah diskusi oke, materi sangat dalam. Soal host juga dijawab dengan sangat cepat sekali. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Terima kasih, kita berikan apresiasi untuk kita semua. Kalau ibu boleh menilai, semuanya bagus. Tapi kalau ibu boleh menilai, boleh ya. Untuk performa yang paling bagus ini adalah kelompok 6. Untuk penyampaian bahasa dan yang mudah dipahami itu kelompok 2 dan kelompok 5. Ya. Perhatikan dia saat menyampaikan tadi di bagian
mengapa ada yang dibuat kitab. Itu cara dia menjelaskan tuh pas sekali, mudah dipahami ya, karena supaya yang diteliti itu jelas kelihatan. Oke, baik. Anak-anak, alhamdulillah kita sudah melakukan pembelajaran ini ya. Ibu mau tanya dulu, kalian gimana sih setelah belajar ini? Perasaannya gimana? Ada yang ngantuk? Tidak. Semangat ya? Ada yang semangat, ada yang sedih, ada yang masih keingat, aduh nasi kuningku ketinggalan. Ada yang masih belum dipahami anak-anak? Ada yang masih belum dipahami? Semua paham? Ada penyampaian ibu yang masih belum dipahami? Tidak ya, alhamdulillah. Baik, anak-anak, nanti ada penugasan yang ibu kasih di grup ya, dicek ya, untuk mengecek kita sebenarnya paham nggak sih, gitu ya. Nanti dicek grupnya. Kemudian untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang kesetimbangan benda tegak. Ya. Oke, baik. Terima kasih anak-anak atas atensinya. Mari kita tutup pembelajaran kita pada siang hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis.